Selamat malam. Di sini kami ingin menyampaikan laporan sistem terdistribusi, yaitu pemesanan makanan dan minuman pada warung spesial Sambal atau SS. Di sini dosen pengampu kami adalah Bu Feni Cahyaandika, kemudian anggota kelompok kami ada Aden, dan saya Melentino, kemudian Jonathan Permana DF. Di sini ada bab 1. Kami latar belakang yang pertama adalah latar belakang, yaitu rumah makan merupakan salah satu bisnis. Latar belakangnya adalah karena rumah makan merupakan salah satu bisnis yang tidak lepas dari perkembangan teknologi. Sebagian besar rumah makan yang ada mulai menerapkan sistem komputerisasi pada proses administrasinya. Kemudian pada warung spesial sambal sendiri terdapat aktivitas yang dilakukan yang manual. Contohnya pencatatan pesanan, pengecekan stok, kemudian pemberian laporan, kemudian itu sama menghabiskan waktu. Jadi itulah latar belakangnya. Kemudian di rumusan masalah aplikasi ini dibuat untuk karena di aplikasi ini dibuat karena untuk mempermudah pekerjaan pada warung spesial sambal, yaitu pencatatan pesanan, pengecekan stok, persediaan makanan atau minuman. Kemudian ada batasan masalah. Sistem ini menunjukkan beberapa menu yang dipesan oleh pelanggan sehingga dapat membantu manajer untuk mengamati penjualan yang baik harian atau bulanan tanpa harus meminta salah satu karyawan untuk mengumpulkan data transaksi penjualan. Kemudian ada tujuan. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah calon pelanggan atau para pemesan, baik makanan atau minuman yang disediakan pada warung spesial sambal. Selain dapat memesan makanan dan minuman, aplikasi ini pelanggan juga dapat melakukan pesanan tersebut di rumah tanpa harus mendatangi cabang warung spesial sambal terdekat. Kemudian bab 2 yang akan dijelaskan oleh Jonathan. Ya, bab 2 adalah landasan teorinya. Pengertian sistem. Pengertian sistem itu secara umum diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem juga dapat diartikan sebagai sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mendapat tujuan. Sehingga secara sederhana, sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Ada data JSON atau JavaScript Object Notation adalah format data yang cukup populer untuk pertukaran data. Kode JSON harus dipastikan sudah valid sebelum digunakan. Untuk keperluan ini, bisa menggunakan validator yang ada di linknya di sini. Caranya adalah pilih seluruh kode JSON di editor, kemudian salinlah dengan Ctrl C. Selanjutnya di link itu, klik pada bagian kode yang akan divalidasi dan tekan untuk menyelesaikan penyelesaian. Klik pada tombol validate untuk memvalidasi kode. Hasil berupa valid JSON, menunjukkan bahwa kode JSON yang Anda verifikasi sudah valid. Setelah Anda memiliki kode JSON yang telah divalidasi, JSON hanya mampu untuk menyimpan data nilai dan bukan fungsi JavaScript. Jadi hanya untuk mengekstrak nilai-nilai data dari model tampilan dan menggunakannya untuk membuat objek baru. Kemudian ada Bootstrap.
Bootstrap merupakan open source dari Mark Otto dan Jacob Thornton yang ketika awalnya dirilis, keduanya karyawan di Twitter. Karena adanya kebutuhan untuk melakukan standarisasi toolset halaman depan untuk teknisi di seluruh perusahaan. Sejak Bootstrap diluncurkan pada Agustus 2011, sejak saat itu sudah menjadi sangat populer. Telah berkembang menjadi proyek yang sepenuhnya CSS-driven untuk menyertakan sejumlah plugin JavaScript dan icon yang berjalan seiring dengan form dan button. Pada dasarnya, hal itu memungkinkan untuk desain web responsif yang dilengkapi dengan 12 kolom, 940 pixel wide grid. Salah satu yang menarik adalah alat membangun website Bootstrap, di mana Anda dapat menyesuaikan membangun sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda memilih yang CSS dan JavaScript fitur yang ingin Anda sertakan di situs Anda. Web service adalah jenis aplikasi webified, yaitu sebuah aplikasi yang disampaikan melalui HTTP atau Hypertext Transport Protocol. Itu adalah sebuah layanan web sehingga aplikasi komponen terdistribusi dapat digunakan dan dijalankan pada perangkat yang berbeda. Ini adalah rancangan desainnya untuk aplikasi kami tadi. Bisa dilihat di sini. Kita login, username, kemudian untuk tanggalnya, nama dan aktivitasnya, kemudian memilih meja, dan seterusnya. Dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Aden. Iya, jadi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan itu perangkat kerasnya kami menggunakan laptop spesifikasi sebagai berikut: prosesor dengan Intel Core i7, hard disk SSD 216 GB. Jadi ini adalah spesifikasi kami yang gunakan, RAM-nya 8 GB dengan LCD-nya 14 HD OLED. Perangkat lunak yang kami gunakan sistem informasinya menggunakan Windows 10 44 bit dan Android. Penulisan kata kami menggunakan Windows. Penulisan kata Microsoft Word 2013, program HTML, basis datanya SQL York 2010. Gambaran umum perusahaan atau usaha. Jadi pada warung spesial sambal sendiri ini masih sangat terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan. Jadi secara manual, sepertinya dalam hal mencatat pesanan, pengecekan stok persediaan makanan dan minuman, dengan pencetakan data laporan. Hal ini juga menghabiskan banyak waktu jika seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya warung spesial sambal ini berkembang besar, banyak pengunjungnya. Jadi sudah terdapat 62 cabang berdiri di kota-kota besar. Setiap cabang terdapat satu manajer yang bertugas mengawasi dan mengamati penjualan. Manajer sering merasa kesulitan dalam pendataan laporan penjualan karena bentuk fisik karena masih manual. Ini Ada IRD kami ada di sini. rancangan. Ada IRD. Jadi ya ada password. Jadi passwordnya menunjukkan pelanggannya, username, ID file, ID device. Bisa dilihat di sini rancangannya. Ya, di pelanggan bisa mengubah profil pelanggan, jadi harus login dulu. Bisa dilihat di FTP 10-nya.
Jadi di sini juga ada bab 4 sudah arsitektur terdistribusi. Kita lihat di sini. Ya, di sini kita melihat ada server perusahaannya, kemudian ada switch-nya, kemudian ada wireless router-nya. Ini untuk menyambungkan antara cabang-cabang yang lainnya agar terhubung dengan server perusahaan. Ada replikasinya, bisa dilihat, kemudian ada fragmentasi. Itu halaman dashboard-nya seperti ini. Dan halaman delivery-nya ini. Dan ada kesimpulannya, yaitu adalah dari aplikasi ini dapat dari penelitian ini ada kesimpulan yang didapat sebagai berikut. Manajer dapat melihat informasi laporan penjualan harian atau bulanan dengan lebih mudah. Pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dapat lebih mudah. Pelanggan tidak perlu lagi meminta daftar menu pada pelayan. Pelanggan juga dapat memesan di rumah karena aplikasi mobile ini juga mendukung pemesanan delivery atau pesan antar. Dengan grafik penjualan yang dijadikan salah satu fitur pada sistem pemesanan makanan atau minuman website online maupun offline, manajer dapat langsung mengamati penjualan harian atau bulanan. Untuk pembayaran pelanggan cukup memperlihatkan rincian, dengan begitu pelayan dapat langsung mencetak nota pembayaran sesuai dengan nama meja. Sistem baru tidak langsung akan menggantikan 100% sistem lama. Bertujuan agar tidak membatasi pelanggan yang memiliki mobile phone Android. Dengan aplikasi ini saja yang dapat itu jadi orang yang tidak memiliki HP juga masih bisa memesan, tidak hanya yang memiliki Android saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.